Quicksort merupakan suatu algoritma pengurutan data yang menggunakan teknik pemecahan data menjadi partisi-partisi, sehingga metode ini disebut juga dengan nama partition exchange sort, atau disebut juga sebagai sorting perganti pembagi. Untuk memulai iterasi pengurutan, pertama-tama sebuah elemen dipilih dari data, kemudian elemen-elemen data akan diurutkan dan diatur sedemikian rupa. Yang pertama, tentukan elemen sementara atau pivot. Tentukan elemen awal I. Tentukan elemen akhir J. Sekarang telah terbagi menjadi dua partisi. Tukar atau pindahkan partisi yang nilainya lebih kecil dari pivot di sebelah kiri pivot dan yang lebih besar dari pivot di sebelah kanan pivot. 9 lebih besar dari pivot, maka diubah ke sebelah kanan pivot. Karena 4 lebih kecil dari pivot, maka posisi tidak berubah. Karena 2 lebih kecil dari pivot, maka posisi tidak berubah. Karena 10 lebih besar dari pivot, maka diubah ke sebelah kanan pivot. Karena angka 1 lebih kecil dari pivot, maka diubah ke sebelah kiri pivot. Karena angka 5 lebih kecil dari pivot, maka diubah ke sebelah kiri pivot. Sekarang sudah menjadi dua partisi yang sudah diseleksi. Tentukan pivot untuk masing-masing partisi dengan partisi 1 lebih kecil dari pivot dan partisi 2 lebih besar. 4 menjadi pivot di partisi 1 dan 10 menjadi pivot di partisi 2. Lalu tukarkan masing-masing nilainya dengan aturan nilai yang lebih kecil dari pivot berada di sebelah kiri dan lebih besar sebelah kanan. 2 lebih kecil dari pivot, maka di sebelah kiri pivot. 1 lebih kecil dari pivot, maka di sebelah kiri pivot. 5 lebih besar dari pivot, maka posisi tidak berubah. 7 lebih kecil dari pivot, maka posisi tidak berubah. 9 lebih kecil dari pivot, maka posisi tidak berubah. Di sini ada codingan Pascal. Yang pertama di sini ada program Quicksort, yaitu sebagai judul program. Dan di bawah sini ada uses CRT, digunakan untuk mendeklarasikan unit yang digunakan dalam program. Ada tipe di sini adalah array sebagai array. Saya mengambil dari angka 1 sampai 100, yaitu integer. Par di sini adalah variabel dalam program, yaitu di sini ada variabel i dan n sebagai integer, data sebagai larik, dan char sebagai string. Masuk ke prosedur input data, di mana prosedur di sini adalah subprogram yang digunakan untuk perencanaan dalam program. Yaitu langsung ke bagian begin. Bagian begin ada urutan pengurutan angka dengan menggunakan metode quicksort. Di sini Brito menuliskan jumlah data agar akan keluar menjadi output. Setelah itu, readline di sini masuk ke for i untuk memperlihatkan hasil dari jumlah data tersebut. Nah, di sini ada for i-nya, yaitu 1 to and do. Word di sini untuk memperlihatkan hasil output data ke i, yaitu di readline data i, dan di end ya. Setelah itu masih sama, masih ada for i-nya, yaitu 1 to and do, read-nya data i. Dan untuk withdraw selanjutnya, untuk memperlihatkan
output hasil pengurutan angka dan di end untuk terlihat. Setelah itu masuk ke prosedur tukar, yaitu variabelnya di sini ada D dan B sebagai integer. Dan variabelnya ada T sebagai integer, beginnya T sama dengan D sama dengan B, dan B sama dengan T, dan di end. Dan ada prosedur quicksort, yaitu di sini variabelnya A adalah larik, A, W, dan AK ini sebagai integer, variabelnya I dan J itu sebagai integer. Nah, setelah itu will di sini adalah memasukkan antara A yaitu I dengan kurang dari AW dan J lebih dari AW. Dan di bagian sini juga di end ya untuk menghasilkan outputnya. Setelah itu ada begin atur di quicksort ini, yaitu A, W, J itu -1 dan quicksort AJ plus 1 AK di end. Nah, dan yang terakhir adalah begin dari input data, yaitu quicksort data 1,n dan for i 1 to n2. Word di sini yang berguna untuk mengetahui dalam data keberapa nilai yang kita cari dan ketika readline untuk menghasilkan output, kemudian akan terlihat angka yang akan kita masukkan. Nah, di sini ada read, mau nambah lagi enggak? Di sini kalau kita klik yes akan perulangan lagi, dan no untuk hasil withdraw dari thank you ini ya. Setelah itu akan di end, yaitu end di sini untuk menutup program dari for i tersebut. Nah, setelah itu di run akan muncul masukkan jumlah data. Di sini saya akan masukkan 4 jumlah data. Data ke-1 5, data ke-2 12, data ke-3 6, 5, dan data ke-4 7. Nah, maka akan keluar hasil pengurutan angkanya, yaitu dari angka yang paling terkecil dari 5, 7, 12, dan 65. Di sini keluar outputnya mau nambah lagi enggak nih? Saya akan klik no ya. Dan akan muncul thank you. Makasih, itulah penjelasan dari codingan quicksort. Kelebihan algoritma quicksort yang pertama, secara umum memiliki kompleksitas O n log n. Yang kedua, algoritmanya sederhana dan mudah diterapkan pada berbagai bahasa pemrograman. Yang ketiga, dalam prakteknya merupakan yang tercepat dari berbagai algoritma pengurutan lainnya. Yang keempat, melakukan proses langsung pada input atau in flash. Dan yang terakhir, bekerja dengan baik pada berbagai jenis input data. Adapun yang terakhir adalah kekurangan algoritma quicksort. Yang pertama, secara umum bersifat tidak stabil, yaitu mengubah urutan input dalam hasil akhirnya. Yang kedua, kesalahan dalam penulisan program membuatnya bekerja tidak beraturan. Dan yang terakhir, memiliki ketergantungan terhadap data yang dimasukkan.